Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan Baik. bahagia selalu. Amin. Ya. Amin. Ada kabar kalau Luis Milla itu menyampaikan bahwa kualitas pemain Indonesia dan pemain asing yang ada di Liga 1 itu sedemikian jomplang. Ya. Bro Ipung, bagaimana nih penjelasannya? Jadi memang gini, kalau menurut ini ya kacamatanya Luis Milla, mungkin kalau teknik-teknik dasar seperti menendang bola, kemudian cara berlari, cara mendribling itu eh, bisa dipenuhi lah. Mhm, Artinya level antara pemain asing yang bermain di Liga 1 dengan pemain lokal kita itu setara lah gitu. Katakanlah seperti itu. mhm, Cuma permainan sepak bola kan bukan cuma seperti itu ya. Dan mhm, ingat, permainan sepak bola adalah permainan kolektif di mana mhm, yang dibutuhkan sekali adalah bagaimana satu orang itu bisa menjadi bagian dari sebuah organisasi di mhm, 11 tim tersebut yang mhm, jumlahnya 11. mhm, Organisasi tim ini akan bisa berjalan dengan baik kalau semua pemain itu bisa memahami mhm, apa yang menjadi tugas dan perannya gitu mhm, loh. mhm, Nah, itu yang tidak dimiliki oleh pemain kita. mhm, Bagaimana pemain kita kurang memahami atau punya pengetahuan sepak bola yang sangat kurang baik gitu loh. mhm, Boleh kalau tidak bisa dibilang buruk ya. mhm, Karena ya itu tadi, pemain kita sering terjadi disorientasi di lapangan. Mereka mhm, begitu di lapangan, begitu dalam momen pertandingan, sering lupa dengan apa yang menjadi tugas dia, mhm, gitu loh. Jadi sepertinya apa yang ada di benak pemain kita saat ini ya, itu mhm, hanya bagaimana bisa berlari dengan cepat sambil mendribling bola, mhm, menendang bola, menciptakan gol. Jadi hanya seperti itu gitu loh. mhm, Sementara bagaimana cara dia mengisi ruang-ruang kosong, bagaimana cara dia bisa berinteraksi dengan temannya dengan cara yang lebih efektif, mhm, itu menjadi sangat kurang gitu loh, bro. mhm, mhm. Ya, saya pernah mendengar sebuah podcast katanya kalau pemain Indonesia itu kalau sedang pegang bola dribbling, sedang Ya, menguasai bola gitu ya, dribbling itu matanya tuh selalu ngelihat ke bolanya. Kenapa katanya? Karena sewaktu berlatih ketika mudanya mereka berada di lapangan yang jelek ya, sehingga bola itu harus dilihat gitu kemana arahnya mantul-mantulnya gitu kan. Dan iya, setelah berada di kelas yang lebih tinggi gitu, kebiasaan itu tetap ada sehingga dia itu lebih fokus melihat bola dan bukan melihat posisi kawan-kawannya ada di mana gitu. Nah, betul. apakah ini menunjukkan bahwa eh, kualitas sekolah sepak bola di Indonesia ini harus didukung dengan kualitas lapangan yang baik, bro? Ya, itu tadi ya saya katakan bahwa memang kan di Indonesia ini begitu sepak bola juga makin makin ini ya makin mendunia dan makin bermasyarakat lah belakangan Mhm, ini dengan munculnya banyak sekali sekolah-sekolah sepak bola di berbagai pelosok Indonesia. mhm, Tentu ini juga harus menjadi perhatian dari PSSI. mhm, Bagaimana PSSI kemudian kalau bisa apakah kita melihat SSB ini punya kurikulum yang jelas dalam mhm, pembinaan mhm, pemain. mhm, Nah, sebaiknya memang peran dari PSSI mulai bisa menyeragamkan yang mhm. namanya ini ya Kurikulumnya, kurikulum ya, kurikulum di sekolah-sekolah sepak bola. ya, Karena dari situlah sebetulnya jenjang kepelatihan, jenjang pembinaan itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang benar, ya, gitu loh. Nah, ya. itu yang harus dilakukan oleh PSSI. Kemudian SSB juga tentu juga harus juga punya paling tidak untuk mendirikan sebuah SSB, dia juga harus bisa katakanlah punya lapangan yang benar-benar proper dan lapangan yang benar-benar bagus gitu loh. Ya, Dalam pengertian standar minimal lah harus ya, bisa dipenuhi. ya. Saya, Jadi ja- banyak sebetulnya faktor gitu ya, loh, bro. saya ingat salah satu lapangan yang sering digunakan Indonesia, Hmm. terutama juga dalam bentuk kompetisi Asia ya, AFF misalnya, Hmm. Asia Tenggara sorry, AFF ya, yaitu menggunakan lapangan Pakansari yang ya kita bisa Ya, lihat sendirilah rumputnya seperti apa. iya, Apalagi yang di daerah gitu ya. betul.
Ya memang itu kan jadi problem. Jadi kalaupun misalkan ada statement seperti itu ya bahwa kebiasaan dari kecil pada saat anak pemain itu bermain di SSB itu terbawa ya karena dia terbiasa melihat bola gitu loh. Jadi Iya, posisi-posisi yang seharusnya dia lihat dalam sebuah permainan kan dia akhirnya tidak dia lakukan iya. karena fokusnya lebih ke bolanya gitu loh, bro. Jadi saya ingat juga pernyataan Sintayong terakhir ini di Timnas U20 juga terkait dengan itu ya. Supaya Iya. mempelajari Messi katanya. Betul. Iya, karena gini, Sintayong tuh punya harapan ya bahwa paling tidak apa yang dilakukan Messi itu menjadi bahan pembelajaran. Mhm, Messi kan dalam bermain sepak bola tidak mesti dia harus berlari terus. mhm, Tapi pada saat dia melihat sebuah permainan, misalkan ya, mhm, ada pemain temannya gitu sedang memegang bola. mhm, Messi pada saat di posisinya, dia tidak perlu berlari atau mencari ruang seperti apa, tapi dia cukup melihat pada sekelilingnya. mhm, Dia mulai fokus kira-kira apa yang akan dia lakukan mhm, pada saat dia menerima bola atau apakah dia bisa memanfaatkan ruang yang kosong gitu loh. mhm. Ya, Jadi itu yang dilakukan oleh Messi. ya. Dia hanya melihat sudut-sudut lapangan, Mhm, apakah dia bisa apakah dia akan menempati sebuah posisi tertentu di lapangan tersebut biar memudahkan pemain temannya itu mhm. mengeksploitasi ruang yang berbeda gitu loh, bro. Ya, Apakah dia juga harus menerima umpan gitu loh. ya, Pada saat dia menerima bola dari temannya, dia sudah tahu dia mesti ngapain. ya, Karena dia sudah membidik area-area lain ya, gitu loh, ya. bro. Hmm, Oke, Sobat gitu. Bola, itulah pernyataan Luis Milla yang menyatakan bahwa kualitas pemain Indonesia dan pemain asing di Liga 1 ini demikian jomplang. Kalau menurut Sobat sendiri, apa sih yang menyebabkan pemain Indonesia kualitasnya tidak bisa atau belum bisa menyetarai pemain-pemain asing di Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.